Kita mulai dari Sahih Muslim. Ya uniknya begini, saya terangkan ya. Di semua tradisi ulama, meskipun hadis Sahih itu Bukhari Muslim, tapi kalau kajian itu dimulai dari Sahih Muslim. Kenapa dimulai dari Sahih Muslim? Karena tartibul abwab. Imam Muslim itu punya kelebihan bab yang beliau bikin itu urut sesuai kebutuhan bab. Kalau Imam Bukhari nggak suka pakai klasemen, pakai apa? Jadi hadis yang rawinya itu kelas A di depan, baru nanti pakai kelas B, pakai kelas C. Meskipun semuanya sahih tapi pakai apa? Klasemen. Nah itu kadang membingungkan karena kadang terus menjadi tidak urut, babnya menjadi tidak urut. Nah yang mendesak dari segala yang mendesak adalah kadang-kadang kita ini berdasar hadis, seorang lagi berdasar hadis, kemudian mengkafirkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Padahal untuk hal-hal atau kesalahan yang tidak prinsip. Saya beri beberapa contoh nanti difoto sama Pak Fajar. Ini biar otoritatif ya. Di Sahih Muslim nomor hadis 57, saya ulang lagi nomor hadis 57. Sahih Muslim itu ada ulama top namanya Imam Nawawi. Sering dengar tuh namanya Imam Nawawi. Itu membuat judul untuk mensarahi Muslim. Babu bayari nuksonil iman bil ma'asi wa nafsihi anil mutalab bisi bil maksiati ala irodati nafsi kamali. Jadi iman dianggap hilang, tapi sebetulnya bukan pokoknya iman yang hilang. Sebetulnya yang hilang itu hanya kesempurnaannya, tapi imannya masih atau tetap. Misalnya begini, qala Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq khina yasriq wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra khina yasrabuha wa huwa mu'min. Secara makna lahir di sini adalah tidak ada penzina yang statusnya mukmin, tidak ada pencuri yang statusnya mukmin, tidak ada peminum arak yang statusnya mukmin. Secara lahir maknanya demikian. Ya, saya ulang lagi, secara lahir maknanya demikian. Tapi kemudian di sini disarah oleh Imam Nawawi disebut begini. Fal qaulu shahih alladzi qalahul muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhil ma'asiya wa huwa kamilul iman. Wa hadza minal alfat allati tutlaqu ala nafsi syai' wa yuradu nafyu kamali wa mukhtari. Kama yuqalu la ilma illa man nafa'a. Terus. Jadi itu sebetulnya iman dianggap enggak ada, yang hilang itu hanya kesempurnaannya. Karena iman itu adalah mujaradut tasdik tadi. Ketika Anda percaya la ilaha illallah, berarti Anda mukmin. Dan itu nggak bisa diganggu-gugat oleh perilaku kesalahan kita. Status imannya lah, yang hilang adalah status kesempurnaan. Jadi kalau mobil nggak ada spionnya, nggak ada kacanya, ya tetap mobil. Nah, ini jelas ya, nanti di foto oleh Pak Fajar. Nah, terus kata Imam Nawawi, wa inna ma ta'awwalnahu ala ma dzakarnahu li hadisi Abi Dzarrin wa ghairihi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Itu artinya jelas, berarti ketika dia zina, ketika dia saraka, sekedar iman itu masih, tapi kesempurnaan iman tentu hilang. Jelas ya. Sehingga kita tidak memudahkan mengafirkan orang lain. Nah, terus ya itu satu ya. Terus dalil kedua, ma'a qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya asal dosa itu tidak syirik, ada potensi apa? Dimaafkan. Itu hadis satu ya. Nanti di fotonya satu-satu aja, nanti lupa malah. Punya kegiatan. Pak Nanang kalau ingin ini sibuk disuruh-suruh gak apa-apa. Jangan hanya pakai mobil di PPAI terus gak jelas itu. Mas Fatah mriki lho, jejer Pak Catur. Sini loh. Kiri loh, tamu undangan itu. Ini loh jajar ini ajudan saya kalau di Jogja itu. Namanya Pak Yosef Catur sentuh saya. Yosef dulu Pak Yosef. Catur Yosef. Sudah. Nanti itu disertakan ya. Terus kedua, nanti tak baca di apa itu Sahih Bukhari juga yang semakna. Nah, ini yang terkenal. Semua mubalek pasti pernah melontarkan ini, tapi nggak pernah baca sarahnya. Yang baca saya. Ada kata-kata lagi gini. Arbaun mangkun nafihi kana munafikon kholison. Wa mangkanat fi khollatun minhuna kanat fi khollatun min nifaq. Ada 4 perilaku atau sikap atau yang kalau dilakukan 4-4-nya dia murni munafik. Munafik yang serius. Munafikon kholison, munafik banget deh. Kholis itu sudah
Tapi kalau ada sebagian ya agak-agak munafik. Ukurannya idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza ahada ghadara, kalau janji bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Nah, terus wa idza khosoma fajara. Terus yang terkenal itu yang 3, karena kiai-kiai kalau ngapalkan 4 kan kelamaan. Makanya yang dihafalin yang ayatul munafiki salah sun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kalau Anda ingin munafik cukup melakukan 3 hal, itu munafik serius. Kalau 1 saja berarti belum banget-banget munafik rontok-rontok. Jadi setengah-setengah. Tapi ini munafik perilaku apa munafik iman dan tidak iman? Nah, itu kan perlu dianalisis. Nabi ngerti, munafik itu kan dari kata orang yang diomongkan tidak sesuai yang di hati, itu namanya nifak. Nah, kalau urusan iman ya serius, tapi kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Misalnya bapak-bapak ini ngopi, kebetulan penjualnya itu cantik. Pak Fajar kalau ditanya, dari mana? Oh, dari muamalah. Muamalah itu. Aslinya ya dari lihat-lihat itu. Nah, itu kan juga munafik, kan nipu kan. Tapi kan nggak sampai urusan iman. Tapi kalau dia habis mek sugihan, menyembah sugihan, wah itu serius itu. Karena urusannya nggak urusan kopi, itu sudah urusan keyakinan itu. Paham ya? Nah, terus ini disarah saya baca. Hadal hadis mimma addahu jama'atun minal ulama muskilan. Min haitsu anna hadhil khisalatu jadu fil muslim al musaddaq alladzi laysa fihi syakkun. Soal tipu menipu itu tidak harus orang jelek, orang soleh pun biasa menipu. Kalau misalnya kita saya kata orang banyak ini kan kebetulan. Ini kalau misalnya Pak Wahid nyalonkan presiden, oh tak puji-puji sudah langit kan teman. Maksudnya rada bodoh di sini gitu maksudnya ya. Efeknya rada bodoh nih. Oh Indonesia akan berkah, pasti berkah kalau dipimpin Pak Fathu. Itu kan bohong. Kata pasti itu memangnya dia Tuhan. Bilang insya Allah, sangunya kurang mesti bangsa bilang insya Allah itu mesti nggak suka, no capres, iya kan? Kepastian. Kepastian, betul. Harus artinya orang soleh pun ya kadang nipu untuk kebutuhan tertentu ya pasti ini. Itu kata teman-teman saya yang kerja di Malaysia itu. Bulan pertama istrinya sudah minta kiriman karena sudah di Malaysia. Itu sampai setahun tuh katanya dikirimkan itu duit utangan. Sementing harus kita ngirimin. Itu juga bodoh nih. Tapi masa gitu aja kita kan munafik gitu. Ya kan? Anda pertama dosen sebenarnya tidak cukup. Ditanya istri, wah sudah dosen UI cukup semua. Aslinya pertama ya tidak cukup. Itu kan kebohongan-kebohongan yang bahkan orang soleh pun melakukan. Anda mahasiswa ditanya keluarga kamu, kuliahnya bener enggak? Jawab kamu apa? Tahu pelajarannya, paham semua, paham. Kalau itu pelajaran kan bukan paham isinya kan? Bohong kan, tapi ya masa bohong gitu aja? Tapi saya bukan mendukung Anda bohong, bukan. Ibu yo jangan dikatakan apa munafik itu aja. Nah ini terus. Makanya disebut sini wafak apa itu sampai di sini itu sponsornya itu bahkan orang yang soleh pun biasa melakukan itu karena ini kadang kebutuhan. Bohong itu kadang kebutuhan. Para maklar itu kalau tidak bohong, ini mobil Innova bagus tapi sayangnya pernah kecelakaan, sayangnya ini pecah, sayang kira-kira laku enggak? Coba misalnya UI sponsor Universitas Islam Indonesia itu mengajarkan Islam. Sayangnya dosennya terima satu liur apa ayo. Ya harus bilang, wah ini LC ini pernah kemana-mana ini. Sudah bisa kemana-mana. Pokoknya ngomong apa saja lah, seakan-akan bisa nuntun ke surga gitu. Namanya iklan apa? Ya, tapi masa gitu aja jadi apa? Munafik kalau bohong, masa gitu aja jadi munafik. Nah ini terus falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-shahih al-mukhtar anna ma'nahu. Makna pastinya gini, anna hadil khisal khisalun nifaqin wa sahibu syabikun bil munafiqin fi hadhil khisal. Jadi ketika Anda bohong, tentu master Anda ada Rasulullah, ada Abu Bakar. Namanya bohong ya berarti master Anda orang yang bohong dan itu orang munafik. Masa pas bohong niru Rasulullah kan enggak mungkin. Jadi pas bohong ya kita agak-agak munafik. Tapi pas ketika Anda sholat, sujud, niru Rasulullah kan? Ya kan gak mungkin orang yang ketika baik niru Rasulullah, ketika bodoh niru Abu Jahal, kemudian dia berstatus
munafik. Apalagi pas bohong itu tekan, pas bener itu serius kan hebat itu. Makanya saya punya kitab Pak Harsoyo, ini cerita Al-Ismul Azam. Jadi ada doa yang mesti mandi. Kamu tidak kata kasih jasa karena kamu belum profesor, belum kiai. Itu doanya gini di Fathul Bari itu. Ya Allah, maafin saya. Karena saya ketika baik itu sengaja betul Gusti. Kalau pas tidak baik itu tidak pati sengaja. Artinya kalau pas baik itu totalitas. Kalau pas tidak baik itu enggak Gusti, itu bawaan bodoh saya, khilaf saya. Tapi saya tidak pernah serius Gusti. Enggak dengan kekuasaan penuh. Ya kan misalnya Anda Nyon Sewu sebagai rektor, saya sebagai kiai, Pak Arso sebagai pembina Yayasan Akaf. Pas ngomong kebaikan kan pakai profesornya, pakai jabatannya, pakai baju paling pantas. Nyon Sewu ketika salah. Ya tadi misalnya goda orang cantik, saya ini profesor kan nggak dipakai semua. Padahal guru itu pasti ya pakai semua. Ya, pasti menanggalkan itu semua. Gusti, wong gak serius aja kok jenengan itu. Itu aja itu aja kok jenengan. Coba kalau kamu pas bohong, misalnya maklaran mobil pas bohong, harus percaya saya ini DPPI. Bukan nggak mungkin. Mesti nggak gunakan gitu pas baik-baik, pas khotbah. Percayalah saya, karena saya ini pengurus Islam bersertifikasi. Kan mesti gitu. Ada sertifikasi, ada gajinya lagi. Wow, itu enggak semua orang itu. Fitunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau Kiai Akhlak kan biasanya hanya fil akhirati hasanah. Ini kalau UI itu fitunya hasanah. Ya, tapi kan ya agak bohong-bohong sedikit sebetulnya ngomong gitu. Ya, tapi ya sudah, enggak apa-apa. Maksudnya enggak sampai menjadi apa? Munafik. Nah, terus ini. Walam yurid an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadza annahu munafiqun nifaqal kufar al-mukhalladina fid darkil asfali minan nar. Tapi kelakuan seperti itu bukan berarti munafik yang ancamannya selama di neraka. Karena nifaknya hanya urusan-urusan keseharian apa? Urusan-urusan apa? Seharian. Misalnya kamu ditanya istri kamu, "Saya ini cantik enggak, Pak?" Jawaban kamu apa? Di hati kamu apa? Enggak, misalnya yang mesti bodoh itu ini. Pak, saya ini cinta pertama apa alternatif? Kamu jawab apa? Cinta pertama kan? Padahal yang kamu nikah itu yang terakhir setelah kian nggak jadi. Pelarian semua, rata-rata yang jadi. Itu kalau semuanya jujur, habis suami istri di seluruh Indonesia. Habis harus saya. Ya, semua yang dinikah itu terakhir kamu pilihan pertama, Pak. Terakhir. Terlalu jujur. Tapi di mana sih juga berani tuh ngomong gitu. Kalau gurunya Profesor Kores malah lucu lagi. Ustadz itu sebetulnya kadang nggak pilihan pertama, dagangan apa saja nggak laku, akhirnya ya jadi ustadz. Jadi kadang orang baik juga terpaksa kan. Coba misalnya orang-orang UI ini loh yang di PAI. Apa di PPI? P-nya berapa? Itu DPP. Itu andai kan ditawari jadi direktur bank sama jadi khotib masjid, milih mana? Ini Mas Nanang ini. Tidak kayak politikus ngomongnya. Oh, jujur aja nih sih. Biar gak munafik, jujur aja. Setelah dulu itu tanya Pak Arso ya, dulu itu yang namanya milih fakultas agama itu setelah kesekian pilihan fakultas itu enggak. Bukan ini tanya terus. Dulu yang milih fakultas agama kan setelah sekian pilihan terus. Iya. Nah, coba ini cerita, misalnya itu jujur. Wah, habis semua itu. Orang jadi kiai itu ya terpaksa semua. Tapi barokah semua. Ya sudah biasa aja hidup. Tapi jangan munafik urusan intinya gitu kata. Ini saya teruskan terus di Sahih Muslim. Nah, ada lagi Nabi ngendikan misalnya di hadis ayu mamri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Makanya jangan mudah menuduh orang lain kafir karena potensinya hanya dua. Dia nyata-nyata kafir atau kamu yang malah menjadi kafir. Karena begini logikanya Pak Fathul, ini yang disarah logikanya masuk akal. Ya logikanya masuk akal begini.
Ketika Zaid ini mukmin sejati, saya ulang lagi, Zaid ini mukmin sejati. Terus Anda panggil, hei kafir. Orang yang iman sama Allah dan Rasul, kemudian Anda statuskan kafir. Berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Maka Anda sendiri pasti kafir. Makanya logis yang dikatakan Nabi itu logis. Paham ya? Makanya salah satu pasti di antara kalian ada yang kafir. Kalau itu nyata-nyata menjadi kafir, ya mukhotobnya atau lawan bicara kamu yang kafir. Kalau enggak, berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Ternyata mempercayai Allah dan Rasul itu malah berstatus kafir. Nah, itu parah. Makanya di Sarah itu bagus Pak. Soalnya di sini ada kejelasan. Wa immali annahu kafaro man la yukafiru ila kafirun ya atakitu butlana dinil Islam. Ada orang Islam, tulen, kamu kafirkan. Berarti apa? Kamu meyakini yang percaya Rasulullah Muhammad itu malah kafir. Seperti itu ya pasti kafir lah. Bagus ini pengamatan ini. Terus, tapi misalnya ngomong gitu tuh kebawa emosi atau kebawa uangnya kamu kemplang. Misalnya kamu punya uang 5 juta dan itu uang ruh, uang nyawa kamu karena masih miskin. Kalau Pak Rektor Warso ditipu 5 juta masih hidup. Kalau seperti mahasiswa gini tipu 5 juta bisa temangsang itu sudah. Karena uang roh ya. Enggak sampai 5 juta. Uang roh kamu berapa? 1 juta sudah nyawa ya? Nyawa. Uang nyawa ya. Ditipu. Oh kafir. Tapi kamu menuduh yang tipu kafir itu kan bawaan emosi lah seperti itu. Kalau misalnya terpaksa itu terjadi, walaisal muradu al kufra alladzi yukhrijuhum min millatil Islam. Terus ini satu tema nanti di foto Pak Fajar. Ada lagi Nabi kalau menyalahkan orang, tentu Nabi inginnya bina. Misalnya Nabi pernah ke pasar. Jadi Nabi itu memang unik, kadang-kadang ke pasar terus ngecek dagangan yang ditumpuk. Terus Nabi memasukkan tangannya. Kemudian ternyata itu ada bahasa-bahasa menunjukkan itu enggak benar kayak bahasa Arab. Terus Nabi menghentikan, "Mbok yao yang enggak ideal atau yang rusak itu kamu letakkan di atas biar tidak nipu." Tapi Nabi ngendikannya ekstrim. Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu adalah tidak termasuk umatku. Nah, kalau Nabi mukmin berarti tidak termasuk umatnya kan secara lahir kan kafir. Nah, itu di bab ini oleh Imam Nawawi disebut Ailaisa ala hadina wa jamili tariqatina. Pas dia bohong itu tidak panduanku. Tapi ketika dia sholat, ketika dia baik, dia ngerawat keluarganya baik, ya itu kembali lagi. Jadi pas perilaku yang salah itu tidak bagian dari aku. Bukan terus dia menjadi kafir. Zar foto sih. Kabeh mulai ini. Tidak kufur sing yukhrijuhu min millatil Islam. Ini yang ini. Wa imali anau kafaro man la yukafirhu illa kafirun ya takitu butlana dinil Islam. Jadi yang pokok ini supaya kita tidak takfiri dulu ya, ngasih hadis. Ya, saya kasih mukadimah ini untuk anak-anak mahasiswa. Saya kemarin itu 3 hari yang lalu, Pak, kalau nggak salah itu ditelepon Pak Quraisy Shihab. Kebetulan ada acara. Beliau cerita, saya matur ke beliau. Saya mau sama UI cerita hadis yang supaya kita tidak mudah takfiri, mengkafirkan orang lain. Terus beliau bilang, itu bagus sekali. Terus beliau pesan, kasihan itu umat itu kalau diancam-ancam salah dikit dianggap kafir, salah dikit dianggap kafir. Itu Gus Bakru yang ngomong. Ngerti duduk perkaranya ngerti. Karena kata kafir itu tidak mesti se-ekstrim keluar dari apa? Islam. Saya berikan contoh ya di Qur'annya. La in syakartum lazidannakum. Itu bandingannya juga wala in kafartum. Tapi ini bukan kufur yang mengingkari Allah dan Rasul. Kamu tidak ada syukur-syukurnya punya uang 1 juta, tidak ada syukur-syukurnya kuliah di UI, tidak ada syukur-syukurnya jadi dosen, kurang terus itu. Tapi nggak ada sampai kafir. Ada lagi kata kafir yang maknanya tidak ekstrim. Seorang nabi itu kan maksum, terjaga dari kafir yang keluar dari apa? Islam atau iman ya, keluar dari iman. Tapi Nabi Sulaiman bilang apa ketika dapat nikmat? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am kufur. Itu kan kufur-kufur yang enggak se ekstrim keluar dari iman itu.
Ya, jadi ada sekian bukti. Pokoknya sebisa mungkin kita menghindari takfiri ya, Pak, mudah mengkafirkan orang. Dasar fatwa ulama-ulama ini. Makanya dulu itu ada guyonan Barso, ini kisah nyata. Ada orang punya perilaku tertentu terus dibilang kafir sama orang yang mudah mengkafirkan orang. Terus sesuai sholat duhur dia gak sholat, keluar aja dia. Lah yang bilang dia kafir itu marah-marah. Wah, kamu kok sholat gimana? Katanya saya kafir kan wajib sholat. Langsung, iya. Mikir juga. Ya gini, kalau sudah distatuskan kafir ya munakahnya, nikahnya juga nggak sah, sholatnya juga nggak sah, kan malah panjang apa? Malah panjang. Kalau cerita nyata itu begini, ini cerita nyata. Kalau tadi nyata tapi orang sama-sama gak jelas tadi. Kali ini nyata karena ini cerita seorang imam besar. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah terpapar faham takfiri saat itu. Artinya takfiri itu begini. Setiap hadis yang secara lahir itu menvonis kafir, beliau sempat kepikiran. Wong Nabi yang bilang kafir ya, tadi kan beberapa hadis kan menunjukkan fakot kafaro. Misalnya mantaroka sholat, ada wakada kan fakot kafaro. Walhasil Imam Ahmad itu sempat zaman itu saya ulang lagi zaman orang kan ya pernah muda kan, nggak langsung pinter kan ya nggak pernah muda. Terus dan itu belum ketemu Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Irak, beliau kan aslinya orang Gaza. Imam Syafi'i juga lahirnya di Gaza. Imam Syafi'i Ibnu Hajar Al-Asqalani lahirnya di mana? Gaza. Terus Imam Ahmad tuh tertawa tanya, ya Ahmad bi ayyi syai'in yatub. Kalau dia sudah menjadi kafir karena tidak sholat, terus dia tobatnya gimana? Ya dengan dia melakukan sholat, kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i tertawa-tawa, ya Ahmad, sholatul kafir la tasihhu. Artinya apa? Kalau dia menyuruh langsung sholat, berarti dia masih menghukumi dia mukmin. Buktinya masih harus sholat. Bilang aja kalau tidak kafir beneran. Bilang aja kalau tidak kafir beneran. Terus semenjak itu beliau ngakui bahwa Imam Syafi'i itu faqihus sunnah, orang yang paling pintar nganalisis hadis, ya, lihat di sunnah. Jadi dulu lama ya manusia ya ada waktu-waktu. Ya teruskan ya. Sudah difoto tadi Pak Fajar. Ada lagi hadis yang la tarji'u ba'di kuffaron. Ukurannya apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu itu jangan menjadi kafir lagi karena saling bunuh. Berarti lahirnya ini setiap mukmin yang bunuh orang mukmin lain berarti hukumnya kafir. Lahirnya hadis ini. Nah, terus Imam Nawawi ngendikan al-murad annahu fi'lun kafilil kuffar. Yang ingin menghabisi orang Islam normalnya kan orang kafir. Ini sama-sama mukmin kok menghabisi, berarti punya fi'lun kafilil kuffar, punya perilaku yang kayak orang kafir karena semangatnya sama-sama menghabisi. Tapi tetap saja tidak kafir yang keluar dari iman, dari Islam. Terus ya saya ulang, jadi ini banyak takwilan-takwilan yang seperti ini. Nah, ada lagi yang begini, ini yang anak-anak UI harus hati-hati nih kalau diancam rektor. Ini ada ayyuma abdin abaqo min mawalihi faqad kafaro. Ada budak dirawat majikannya kok minggat, itu juga faqad kafaro. Ya, dosen nggak datang seenaknya faqad. Nggak usah baca fakot toh. Nggak, kalau nuruti gitu. Ya ini sih banyak ini sih apa. Ya pokoknya semuanya terus akhirnya kata Imam Nawawi, fala yakfuru bihi inda ahlil haqqi kufron yakhruju bihi minal millah. Tidak sampai kufur yang sampai berstatus keluar dari agama Islam. Jelas ya, ini yang disaran Nawawi ya. Dan ini sama. Nah ini yang kitab Imam Bukhari. Nah ini mukadimah yang di Sahih Muslim ya. Ini yang di Sahih Bukhari. Ini lebih gampang setelah kita baca yang di apa? Sahih apa? Muslim. Memang aturannya gitu. Saya talaki dari guru-guru kita, meskipun saya ulang lagi ya, meskipun muqaddam Sahih apa? Bukhari, tapi di praktiknya itu disuruh belajar Sahih Muslim dulu. Ini saya beri contoh. Imam Bukhari ini masih halaman 10 juz awal, terus nomratul hadis masih nomor 9. Jadi nomratul hadis masih nomor 9. Yang dikatakan iman itu apa? Coba cara kamu. Percaya kan?
Iman itu urusan fi'lul qalbi, tasdik. Kita membenarkan bahwa semua yang dibawa Rasulullah itu benar. Itu namanya iman. Kemudian kita punya perilaku keseharian, kayak bohong, kayak melakukan keharaman-keharaman yang lain. Nah ini, ternyata iman itu yang dimaksud itu tidak harus urusan iman dengan arti iman billah. Kadang perilaku sosial juga dianggap apa? Iman. Misalnya gini, babu umuril iman wa qaulillah laisal birra an tuwallu wujuhakum sak terusé walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, terus beberapanya masalah sosial Pak Arsoyo. Misalnya wa atal mal ala hubbi dabil qurba wal yatama al masakin wa ibnas sabil wa aqama shalat wa ataz zakat. Nah, ternyata sebagian iman itu bukan urusan tasdik bil qalbi tapi perilaku baik apa? Nah, karena perilaku baik ini dianggap iman, kosok balennya atau mukobalahnya atau lawan katanya berarti yang perilaku buruk dianggap kafir. Tapi tentu saja ini perbandingan perilaku baik adalah bawaan iman, perilaku jelek bawaan kafir. Tapi tetap nggak sampai urusan apa? Status yang keluar dari iman atau dari Islam. Nah, ini kepastian ini nanti yang. Dan itu di Imam Bukhari diulang-ulang beberapa kali. Ya, saya baca di sarahnya. Ini memang harus dijelaskan secara detail sampai sampean bosen. Bosen dari wong goblok maksudnya. Ya di Fathul Bari itu ada judul pertama ini judul di Sahih Bukhari. Babu kufronil asyir wa kufrin duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir sejati ya. Jadi wa kufrin duna kufrin. Ini masih judulnya Imam Bukhari loh, bukan judul sarah, judulnya Imam Bukhari. Nah, kata sarahnya muradul musannaf ayyubayyina anna ta'ati kama tusamma imanan kadzalika al ma'asi tusamma kufron. Lakin khaysuyut laku alihal kufru la yuradu al kufru al mukhriju minal millah. Karena kebaikan-kebaikan tadi sudah dikatakan itu iman, misalnya al haya minal iman, sikap punya malu itu kayak kamu ini kan malu, tahu-tahu depan umum ini minta uang Fathul Wahid kan malu. Oh jaluk depan umum mesti DKI. Kan malu kan? Makanya kamu tidak minta. Itu juga bagian dari iman. Ini apa? Kalau kamu sekarang minta uang Pak Arso sekarang 100 ribu kafir. Karena tadi tidak minta itu malu. Malu itu bagian dari iman. Berarti minta yang ngawur. Kafir. Tapi tetap saja kalaupun begitu bukan kafir yang keluar dari millah. Nah, ini perlu dipersaksikan ya. Jadi tawaca sik jar kena maca ben gak keliru bocah. Muradul musannaf ayyubayyina anna ta'ati ya pakai jamak muannats salim anna ta'ati kama tusamma imanan kadzalika al ma'asi tusamma kufron. Lakin khaisu yutlaqu alihal kufru la yuradu al kufru al mukhriju minal millah. Clear ya? Jadi salah-salah yang di luar urusan iman tetap saja dibilang kafir tapi taruhannya bukan keluar dari millah dari Islam. Foto-foto. Panitia Islam juga mandu ya. Amit Barza, ini kan perilaku sosial semua babu hitam itu ambil minal Islam. Jadi ternyata perilaku sosial pun sama Nabi dianggap iman sama Islam. Resikonya kosok bali ini dianggap kafir, tapi tidak sampai urusan keluar dari Islam, dari iman. Sudah. Ya jadi di Bukhari ya mulai 600 hadis 9, dengerin ya, mulai nomor hadis berapa? 9 sampai wah kok banyak betul ini. Sampai berapa? Sampai lupa ini. Tadi mulai berapa? 9. Ini tak buka sudah banyak, sudah 37, sudah 40, masih urusan sampai 58. Nanti sampai cari. Semuanya itu ada perilaku sosial yang kalau benar dianggap iman, kalau salah dianggap kafir. Tapi yang perilaku sosial ini tetap taruhannya bukan kafir yang keluar dari agama. Saya beri contoh ya beberapa. Ya, saya beri contoh ya. Misalnya Nabi ngedikan gini Barsoyo, uritun nar, saya diperlihatkan neraka. Fa'idan aksaru ahliya an-nisa. Yakfurna, saya melihat neraka, ternyata penduduk terbanyak itu perempuan. Yakfurna. Kila ayakfurna billah.
Sahabat tanya, mereka mengkafiri Allah para perempuan itu, olah yakfurnal asyir, hanya nggak percaya sama suaminya, dan memang nggak perlu dipercaya kadang-kadang. Tapi tetap saja bukan urusan yakfurna billah, ya. Nah ini terus ada lagi, Nabi itu kalau ngedikan profesional. Babul ma'asi min amril jahiliyah, wala yukafaru sohibuha, tidak dianggap kafir pelaku maksiat. Birtika biha. Yaitu begini ceritanya. Abu Dhar itu manusia, pernah cekcok sama temannya. Setelah cekcok kata Abu Dhar, dasar anak wong rajilah, mbokmu bener. Ya mulai dulu ya ada sahabat juga manusia yang enggak ideal. Yang ideal itu Rasulullah, yang maksum hanya Nabi, sahabat juga manusia. Tapi enggak persis kamu enggak, tetap lebih baik kalau bandingannya kamu lebih baik. Walhasil ini kata Abu Dhar. Ini sabab turojulan. Saya itu pernah misoi seseorang. Sabun pakai sinba itu. Sabun mana apa? Misoi. Fa'ayyar tuhu bi ummih. Ketika saya marah, yang saya maki-maki bukan dianya tok. Mbok-mboknya tak maki-maki. Ibu-ibunya tak maki-maki. Faqala li an-nabiyyu ya Abadzarin a'ayyar tahu bi ummih. Mas kamu tukaran sama orang kemudian ibunya kamu bawa-bawa. Walhasil menghina ibunya orang itu adalah salah atau dosa. Tapi Nabi cara ngendikan bagus. Innaka umruun fika jahiliyah. Kamu itu muslim, tapi otak jahiliyah kamu masih jalan. Jadi intinya muslim ya muslim, jahiliyah ya. Ya jadinya itu ojo kok terus pepe ada unsur jahiliyahnya menjadi kafir itu. Dong ya. Redaksinya Nabi innaka umruun fika jahiliyatun. Ya kamu dosen Islam tapi perilakunya kayak gimana? Dong ya, kamu tuh ya suami, tapi perilakunya itu kok gitu, nggak kayak hubungan suami istri. Gitu. Nelpon orang lain senyum sama istri marah-marah, ini apa ini? Ya, apa. Ternyata istri kamu juga gitu, lihat kamu marah-marah. Ya redaksinya innaka umruun fika jahiliyah. Nah, terus ada lagi. Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin. Ada kata-kata apa? Fasammahum al-mu'minin. Ketika dua orang mukmin perang, kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Orang mukmin itu bersaudara. Maka yang baik-baik saja. Ternyata dua saudara ini pernah konflik. Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu. Kalau dua orang mukmin, dua kelompok mukmin itu perang. Kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin, ternyata statusnya masih mukmin. Artinya kejadian konflik-konflik sosial sesama mukmin tetap saja tidak berakibat menjadi kafir. Nah ini redaksinya istilahnya fasammahum al-mu'minin. Berarti kan ya tetap mukmin itu. Ini di kitab Bukhari Namratul Hadis, nomor hadisnya itu 31. Berapa itu? Ya, yang judulnya 23, nomor hadisnya 31. Jadi ada nomor hadis, ada nomor judul. Ini nomor hadisnya 31, nomor judulnya 23. Dan nomor hadis saja yang gampang. Nah, terus ada lagi perilaku sosial baik yang Nabi langsung menyebut iman. Berarti nanti yang tidak melakukan kebaikan itu namanya kafir. Tapi tetap tidak kafir yang keluar dari Islam, dari millah. Misalnya begini, An Abu Hurairah qala, ini judulnya nih, Pak Rektor, babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Jadi qiyamul lail ketika ada Lailatul Qadar kok kamu jungkung, kamu qiyamul lail itu termasuk iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama wa mayakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Artinya apa? Orang yang qiyamul lail pas Lailatul Qadar, Nabi nyebut imanan, itu namanya iman. Berarti kalau kamu contohnya cangkruk enggak ibadah, namanya apa? Ya, tapi tetap saja tidak kafir yang keluar minal millah. Ya, jadi kaidahnya jelas ya. Jadi tadi yang perlu dicatat itu yang di sarahnya Bukhari itu ya. Karena Nabi sudah menamakan taat itu iman, maka jangan kaget kalau Nabi menamakan maksiat itu kafir. Tapi tetap saja yang jenis ini tidak kafir yang keluar dari Islam atau dari millah. Itu aja pegang betul itu. Ya itu di Fathul Bari pokoknya nyarai judul 21 ya, nyarai judul 21 Namratul Hadis 28. Terus bukti lagi kalau masalah iman dan Islam tidak sekedar keyakinan hati, Barso itu ada dawuh Nabi ditanya,
Anna rajulan sa'ala Rasulullah ayul islami khairun. Islam terbaik itu apa? Nabi jawab itu masalah sosial. Tut'imu to'a wa taqra'us salam alaman arota man lam ta'rif. Islam itu nopo Nabi? Sanggrono wong keimangan, ketemu ya salam. Lah misalnya di mafhum mukhalafa itu kosok waliane. Berarti yang medit orang Islam, kafir. Ketemu wong gelidam-gelidam ra salam. Jadi maksudnya gini loh kata Imam Bukhari. Pokoknya yang kafir seru itu yang urusan menafikan Allah ya, mensyirikkan Allah. Tapi kalau perilaku sosial ya sudah kafir-kafir yang mengingkari nikmat atau perilaku itu mirip orang tidak sampai hubungannya keluar dari apa? Islam.